Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita akan membahas terkait lafadz yang digunakan untuk bertanya di dalam Al-Kulliyatul Khams. Ada dua lafadz yang digunakan untuk bertanya di dalam Kulliyatul Khams. Pertama adalah ma, yang kedua adalah ayyun. Lafadz ma digunakan untuk menanyakan hakikat atau esensi sesuatu. Sementara ayyun digunakan untuk menanyakan pembeda sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi fungsi dari ma itu adalah untuk menanyakan hakikat atau esensi. Sementara ayun berfungsi untuk menanyakan pembeda atau mumayyiz. Nah, yang ditanyakan dengan ma ini ada 4 bentuk atau ada 4 macam. Pertama yaitu wahidun kulli, satu universal. Yang kedua wahidun juz'i, satu partikular. Yang ketiga katsirun mutamasilul haqiqah, banyak individu namun esensinya sama. Yang keempat katsirun mukhtalifuha, banyak yang ditanyakan itu banyak dan masing-masing esensi berbeda satu sama lain. Jadi esensinya berbeda satu sama lain. Ini adalah 4 macam atau 4 bentuk yang ditanyakan dengan menggunakan ma. Semuanya yang ditanyakan adalah esensinya. Wal mas'ulu, dan adapun yang ditanyakan, wal mas'ulu anhu, dan adapun yang ditanyakan bima dengan menggunakan ma, munhasirun ialah terbatas fi arba'atin di dalam empat macam. Satu, fi wahidin kulli, di dalam satu yang universal. Jadi yang ditanyakan itu adalah satu individu atau satu esensi yang universal. Contohnya, nahu mal insan, apa itu insan, manusia? Jadi yang ditanyakan itu adalah esensi manusia. Dan yang namanya insan itu kulli. Jadi yang ditanyakan itu satu, yaitu satu esensi. Apa? Esensi apa? Yaitu esensi manusia. Dan insan ini kulli. Kenapa? Karena la yamna'u min sidqihi ala kasirin. Karena mafhum dari insan ini tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Yang kedua, wawahidin juz'iyin, satu partikular. Jadi yang ditanyakan itu satu dan juz'i, partikular. Contohnya, ma zaidun, apa itu zaid? Jadi yang ditanyakan itu adalah esensi zaid. Yang namanya zaid itu juz'i karena hanya berlaku kepada satu individu saja. Yamna'u min sidqihi ala kasirin. Zaid ini menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu.
karena hanya berlaku pada satu individu saja. Jadi yang ditanyakan adalah esensi Zaid, dan Zaid ini juz'i. Wa kasirin mutamasilil hakikoti, dan banyak mutamasilil hakikoti yang sama esensinya. Jadi yang ditanyakan itu banyak individu dan masing-masing esensinya sama. Nahu contohnya, ma Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Apa itu Zaid, Umar, dan Bakar? Jadi yang ditanyakan itu adalah esensi Zaid, esensi Umar, dan esensi Bakar. Dan esensi dari Zaid, Umar, Bakar ini sama esensinya. Wa kasirin mukhtalifiha, dan banyak mukhtalifiha yang berbeda hakikoh. Mukhtalifil hakikoh, yang berbeda hakikatnya, esensinya berbeda. Nah, contohnya seperti apa? Mal insanu wal farasu wasyat. Apa itu manusia wal farasu dan kuda wasyatu dan kambing? Jadi yang ditanyakan itu banyak, yaitu esensi insan, esensi faras, esensi syat. Esensi manusia itu berbeda dengan esensi faras. Esensi faras itu berbeda dengan esensi syat. Esensi syat berbeda dengan esensi faras dan insan. Jadi yang ditanyakan itu banyak, dan esensi dari masing-masingnya berbeda satu sama lain. Nah, yang ditanyakan itu semuanya ada dengan ma ini adalah hakikat atau esensinya. Di pertama misalnya wahidin kulli, yang ditanyakan itu adalah apa itu esensi manusia. Yang kedua wahidin juz'i, ma zaidun, apa itu esensi zaid. Yang ketiga kasir mutamasil hakikoh, yang ditanyakan itu adalah esensi zaid, esensi Umar, esensi Bakar. Yang keempat, wa kasirin mukhtalifiha. Yang ditanyakan itu adalah esensi insan, esensi faros, dan esensi syat. Esensi kambing atau domba ya. Sekarang bagaimana cara menjawab dari masing-masing pertanyaan ini? Atau dari masing-masing empat bentuk yang ditanyakan dengan ma ini. Wal jawabu, dan adapun jawabannya anil arbaati, dari empat macam tersebut, anil arbaati dari empat, munhasirun ialah terbatas fi salasati ajwibatin, di dalam tiga jawaban. Lishtirokistani wasalisi fi jawabin wahidin, karena samanya yang dua dan yang ketiga fi jawabin wahidin, di dalam satu jawaban. Jadi ada tiga bentuk jawaban dari empat macam pertanyaan dengan menggunakan ma ini. Kenapa hanya ada tiga? Iya, karena jawaban yang nomor dua dan yang nomor tiga sama. Coba kita tafsil satu-satu. Nomor satu menanyakan wahidin kulli. Menanyakan satu yang universal. Yaitu contohnya mal insan. Yang ditanyakan di sini adalah esensi manusia. Mal insanu, apa itu esensi manusia? Jawaban dari pertanyaan ini, jawabannya adalah al-haddutam, yaitu definisinya. Jadi kalau ingin menjawab dari pertanyaan ini, jawab dengan al-haddutam, definisi yang sempurna. Apa jawabannya? Jawaban yang sempurna dari pertanyaan mal insan ini yaitu hayawanun natik. Jadi dijawab dengan haddutamnya atau dengan takrifnya. Ini untuk menjawab yang pertama, yaitu wahid kulli. Jawaban yang sempurna adalah dengan bil hadditam. Kemudian untuk menjawab yang kedua, yaitu wahidin juz'i, yaitu dengan nau, dengan spesiesnya, dengan naunya. Contohnya, ma zaidun, apa itu zaid? Maka jawaban yang sempurna dari pertanyaan itu adalah naunya. Apa nau dari zaid? Yaitu insan. Ma zaidun, apa itu zaid? Jawabannya adalah insan.
Jadi jawaban yang sempurna dari wahid juz'i ini adalah insan. Dan ini nau. Wa kasirin mutamasilil hakikoh. Yang dan itu banyak dan esensinya masing-masing dari esensinya sama. Esensinya sama. Contohnya, ma Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Apa itu Zaid, Umar, dan Bakar? Maka jawaban yang sempurna dari pertanyaan ini adalah naunya, sama dengan yang kedua. Apa itu? Ya, apa itu Zaid, Umar, dan Bakar? Jawabannya adalah insan. Jadi insan ini merupakan jawaban yang sempurna dari pertanyaan emak dengan individu yang banyak yang sama esensinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kasirin mutamasilil hakikoh yaitu dengan nau. Berarti kan nomor 2 dan nomor 3 ini jawabannya sama yaitu dengan nau. Karena itu di sini Syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan lishtirakistani wasalis fi jawabin wahidin. Yaitu sama-sama dijawab dengan nau. Sekarang yang keempat, wa kasirin mukhtalifiha. Banyak namun esensinya berbeda satu sama lain. Contohnya, mal insan wal faras wasyat. Maka apa jawaban yang sempurna dari pertanyaan ini? Mal insan wal faras. Jawabannya adalah dengan jinis. Jinis. Jawabannya dengan jenusnya, dengan jenisnya. Apa itu? Yaitu hayawan. Mal insan wal farwasyat, maka jawaban yang sempurna dari pertanyaan ini adalah hayawan. Insan, faras, syat itu adalah makhluk hidup. Nah, dan ini di dalam penjelasan sebelumnya itu disebut dengan bihasabi syirkatil mahdoh. Itu yang disebut dengan bihasabi syirkatil mahdoh. Yaitu di dalam jawaban jawaban yang menggunakan jenis atau genus itu adalah pertanyaan dengan ma, yang mana isi pertanyaannya itu banyak dan esensi masing-masing berbeda satu sama lain. Maka pertanyaan yang menggunakan ma dan yang ditanyakan itu banyak dan masing-masingnya itu esensinya berbeda satu sama lain, maka jawabannya menggunakan jenis. Jawabannya menggunakan genus. Nah, itu di sini dikatakan wadzati imma makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syirkatil mahdhah kal hayawani bin nisbati ilal insan wal faras wa huwal jinsu. Itu disebut dengan jenis. Jadi jenis itu digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan ma huwa dari banyak esensi ya, yang masing esensinya artinya banyak esensi ini masing-masing yang ditanyakan yang artinya banyak esensi yang ditanyakan itu banyak dan masing-masing esensinya berbeda satu sama lain. Nah, itu kan penjelasan terkait al-mas'ulu bima ini untuk menjelaskan kata-kata ini imma makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syirkatil mahdhah wa huwal jinsu. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.